nanggung tadi soal Tanah Abang. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih pertama kita ucapkan kepada Pak Wagub sudah menerima kita dengan baik sekali untuk membicarakan soal kondisi lingkungan hidup di Jakarta saat ini. Kemudian juga kepada para dinas terkait lingkungan. Terima kasih juga, jarang-jarang kita bisa ngobrol secara dekat. Mungkin ini juga kali pertamanya kita sebagai organisasi masyarakat sipil di lingkungan terbesar di Jakarta bisa bicara langsung dengan bukan bicara kasus tertentu tapi juga bicara lingkungan itu secara umum. Nah mungkin kita perkenalkan dulu pengurus, kebetulan ini pengurus Walhi Jakarta yang baru, Bapak habis pergantian pengurus di bulan Juni lalu. Sekarang kita Juli yang baru sekarang sudah terbentuk fungsionaris Walhi Jakarta yang baru. Mungkin Bapak. Oh ya, saya Henry Darmo, saya Ketua Dewan Daerah Walhi. Ya. Saya Putra, saya Direktur Eksekutif Walhi yang baru Pak. Saya Direktur saya tuh Bagus, Deputi 1 Walhi Jakarta. Saya Rifatudin, Keuangan Walhi Jakarta. Saya Nur Hasan, Ketua Krisis Center di Walhi Jakarta. Kalau ketua Pensiunan Pemuda DKI Pak. Ketua Dewan Daerah kita ini dari buruh Pak, PBJ. Saya kebetulan juga di organisasi pendidikan buruh Jakarta. Teman-temannya sering ketemu Pak Ahok. Baik, mungkin kami gambarkan sedikit di Jakarta isu lingkungan yang sudah tangani dulu sebelumnya. Kalau Walhi itu kan secara nasional berdiri tahun 1980, Walhi Jakarta 89, di mana waktu itu modelnya sama Pak, dari zamannya Pak Mas Ahmad Santosa, Bang Hakim Garuda Nusantara sampai Mas Bambang Wijayanto, isunya sama, masih urban environment. Nah, urban environment ini sama di masalah-masalah perkotaan dunia terkait soal polusi udara, pencemaran air, juga persampahan. Nah, ini selalu berkembang mulai dari tahun 80-an sampai sekarang. Nah, isu ini ada 3 yang pertama. Yang pertama ini sifatnya isu dampak dari pembangunan langsung. Yang kedua sifatnya dia trigger. Trigger itu isu dirasakan ketika masyarakat sipil mendorong bahwa ada persoalan terkait lingkungan seperti ini. Yang ketiga isu sifatnya laten atau manifest. Nah ini memang isu ini yang paling berbahaya, yang laten dan manifest. Banyak kita tahu di beberapa daerah terjadi isu manifest ini dibiarkan oleh pemerintah setempat hingga muncul ke permukaan. Tidak sedikit juga gerakan berbenturan langsung antara gerakan masyarakat sipil dan baik itu dengan pendekatan militer dan lain-lain. Ini yang bahaya, memang sangat sedikit diperhatikan isu yang manifest ini Pak. Dia laten sifatnya sudah ada tapi selalu dipendam di dalam, tapi ketika muncul dia membahayakan sistem demokrasi di wilayah kita. Nah ini yang selalu berkembang. Saat ini Walhi Jakarta di kepemimpinan Pak Puput, hasil mandat dari pertemuan daerah lingkungan Jakarta, ada 3 isu besar yang kita dorong saat ini. Yang pertama mengenai tata ruang, yang kedua tata ruang secara keseluruhan, yang ketiga soal pendidikan politik hijau. Kita akan mendorong dan mendesak partai-partai peserta pemilu untuk menjamin bahwa calon legislatif mulai dari tingkatan DPR RI sampai DPRD mempunyai inisiatif dan konkret membicarakan persoalan-persoalan lingkungan. Yang ketiga kita masih pada isu konsen pendidikan. Nah, kita yang belum kita miskan saat ini, kira-kira dari pemerintah provinsi apa aja soal hal yang penting untuk bicarakan bersama-sama mengenai isu Jakarta. Nah, kira-kira apa yang bisa kira-kira fungsi kita sudah memfungsikan selama ini sebagai kontrol juga pendesak di kebijakan, tetapi ada beberapa yang sulit Pak. Misalnya kita harus ada kasus-kasus tertentu dan mendesak, tapi jalurnya agak terlalu lama, sedangkan itu sudah terjadi besar. Nah mungkin juga
bisa juga dijelaskan apa sih yang mungkin bisa dikerjakan bersama-sama, tetapi dalam agenda pembangunan lingkungan hidup yang adil dan lestari. Prinsip kita dalam persoalan lingkungan hidup dan agenda lingkungan hidup itu harus adil dan mensejahterakan. Artinya adil itu tidak berpihak pada satu pun, tidak berpihak pada siapapun. Misalnya soal tata ruang dan lain-lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, atau ada tambahan. Ya mungkin langsung ambil contoh aja kasus apa di mana, karena lebih jelas kalau bicara tata lingkungan, Jakarta ini nggak ada yang beres. Dan kita juga belum ada perda tata ruang tentang laut, belum ada, betul kan? Nggak ada. Jadi peruntukan itu baru diusulkan, yang baru ini baru dimasukkan ya. Kita belum siapkan raperdanya ya, Pak ya. Baru kajian itu masalah di DKI. Nah, itu kalau bicara tata ruang juga di darat saja, itu kacaunya luar biasa. Yang mana yang komersil dan komersil itu semua dilanggar. Lalu kita apa harus bongkar? Nah, mungkin kalau bongkar itu saya bilang, orang bilang saya terlalu kasar ngomongnya. Saya pernah dipaksa LSM datang kejar saya gitu kan. Bapak mesti tegakkan segala macam. Saya kalau gitu saya bakar setengah Jakarta. Terus kayak kemarin datang dari perumahan, ngoceh-ngoceh dari dinas perumahan. Jadi dia merasa tata ruang kacau, membuat rumahnya banjir, komplek perumahan. Kamu harus tegakkan. Saya ketawa aja. Kamu tinggal di mana? Perumahan kan? Oke. Kalau saya tegakkan, berarti depan rumah kamu, belakang rumah kamu, yang tadinya rumput. KDB kan rumput itu, daerah serapan. Kamu pasti sudah keramik kan? Karena kan kotor. Terus kamu udah pasangin awning buat parkir mobil loh. Itu saya bongkar semua. Harus bongkar loh Pak, itu Pak. Konsekuen Pak. Ya, karena itu tidak boleh kan. Kan sekarang banyak kan ruko-ruko atau rumah-rumah orang di belakang rumah tuh, dan ini halaman. Rumah saya juga begitu. Halaman, becek, nyamuk, jadi keramik aja. Terus jemur baju supaya gampang, tutup atap. Itu udah melanggar KDB Pak. Iya. Udah melanggar GSB ya, pada rumah itu. Nah, makanya sekarang mau sampai mana? Semua rumah kos bongkar, mau bongkar berapa banyak? Nah, itu kalau kita kejar lagi dia sekolah. Kalau kita ini pengawas pendidikan lagi nih, nah kita bisa berdebat kalau gitu. Makanya kita mesti pilih yang mana. Bukan saya pilih, tebang pilih. Sekarang kayak pendidikan. Kementerian membuat tulisan, peraturan. Sekolah itu syaratnya 2.500 meter persegi. Kalau di bawah itu tidak boleh dapat kasih izin. Nah, yang korban siapa sekarang? Sekolah-sekolah miskin, biasa miskin. Dia kalau tidak dapat izin, kita nggak bisa bantu BOP. Kita nggak bisa kasih bos. Kartu Jakarta Pintar kita kasih. Tapi BOP bos nggak bisa kasih karena sekolah tidak ada izin. Nah kalau mau minta izin gimana? Syaratnya peruntukannya nggak boleh rumah, harus sekolah. Nah sekarang syaratnya gimana? Ini sekolah udah TK sampai SMA, ukuran cuma 250 meter, bikinnya tinggi, bangunannya udah melanggar, gedungnya melanggar, IMB kagak ada, listriknya semua kagak jelas, kamar nggak jelas semua. Nah sekarang kita gimana? Anda mau ikut yang mana? Saya lakukan apapun salah kan? Kecuali saya kejam, bongkar aja, sekolah biarin. Sekolah kalau dibiarin, anak-anak miskin sekolah kemana? Justru sekolah ini bisa menampung orang-orang miskin semua nih. Nah, ini gimana? Ya sudah, kalau pengamat keamanan kebersihan, keamanan kami disalah. Mana boleh kasih sekolah sampai 4-5 lantai. Nggak ada pemadam kebakaran, nggak ada apa segala macam. Tapi ini fakta butuh. Masa anak-anak masih sampai nggak sekolah? Kalau dipindahin sekolah negeri yang jauh, ongkosnya nggak sanggup. Nah, apa yang kita amatin? Apa yang kami lakukan? Kami rubah peruntukannya ke sekolah. Kami kasih izin melanggar peraturan. Nah, ini fakta. Nah, kan kita ngomong nih Bu Ipi, saya udah protes berapa kali. Saya kan tinggal daerah Muara Karang sejak tahun 84, main ke Muara Angke itu. Itu kalau kita ambil kerang-kerang hijau itu semua nggak boleh dimakan.
Di stop nggak? Dia hidup dari ribuan orang di situ. 5.000 ya. Nah sama seperti kasus Muara Baru. Kenapa orang tinggal di Waduk Pluit? Tidak heran. Nggak mungkin nelayan tinggal di Pluit seperti saya. Tinggal di Pantai Indah Kapuk, tinggal di Pantai Mutiara, kan tidak mungkin. Ini 4.500 kapal mendarat di pelabuhan Nizam Zaman, pelabuhan Samudra. Itu nampung 43.000 pegawai. Ini pelabuhan ini 43.000 pegawai. Mau tinggal di mana mereka? Penjamanan semua, sekarang gimana jalannya? Ya sudah, paksa kita beli lahan. Kita beli lagi kemarin 6 hektar lebih. Kita beli 2,2, ini lagi mau beli 6,3 hektar lagi. Kita bangunkan rumah susun untuk mereka. Nah sekarang yang kita bingung soal pencemaran laut. 13 sungai utama, 4 kanal, Cengkareng Drain, Cakung Drain, Banjir Kanal Barat, Banjir Kanal Timur. Ini pendangkalan. Keruk dihisap, buang kemana? Berantem lagi tuh kalau kita ngomong pencemaran ini. Pasti ribut lagi nih. Tapi kalau Anda tidak mau keruk, ini kalau kita mau kajian, nah kita juga bisa pertentangkan. Misalnya kita undang beberapa profesor. Rata-rata gimana cara mengatasi pencemaran? Reklamasi. Ditutup, diisi, lalu tanamin bakau kan. Setelah 5 tahun kemudian baru. Nah itu dilakukan di Ancol. Hasil kerukan ini ditutup. Ini teori. Wakil lebih ngerti. Tapi teorinya begitu. Jadi di dunia ini nggak ada lakukan sesuatu yang tidak ada efek, tau gak? Cuma bagaimana meminimalisasi efek. Nah sekarang soal keran. Terus soal ini buat tanggapi kan itu apa? Bagan. Itu mati kita satu ambulan tabrak. Itu bagan semua nggak ada aturan. Bikin bagan di tengah laut Jakarta. Itu bagan semua itu. Itu paling ngeri tuh. Kalau bawa kapal itu malam-malam di situ tuh. Bagan baru nggak apa-apa, bagan bekas itu nggak buang. Nah kalau kita tindak, demo lagi. Nah kita bicara giant sea wall. Saya bilang giant sea wall itu cuma kampanye sebetulnya. Sama logika. Gimana mau bikin giant sea wall? Memang ideal begitu, tutup laut baru kan. Tapi sekarang Muara Angke berapa ribu nelayan? Muara Baru 7.000, 30.000. Ini ngomong nih, yang di Zaman 4.500. Belum lagi PLTU mau masukin dia gas. Kalau kamu tutup, itu nelayan keluarnya gimana? Itu kapal gimana? Jadi tidak seenak ngomong di kampanye gitu loh. Bisa nggak Jakarta Teluk ini tutup semua? Bisa. Tapi nelayan itu mau pindah kemana? Kalau kamu tutup lagi semua, nggak ada pintu, Tanjung Priok kemana? Oh dibikin celah. Oke, cuma Tanjung Priok yang masuk. Lalu kapal-kapal nelayan pindah kemana? Pindah ke Tanjung Priok. Nggak ada dunia yang akan izinkan. Ada kapal barang, kargo, ada kapal nelayan, bisa mati dia. Nah ini masalah. Lalu kita bicara 17 pulau reklamasi. Reklamasi pulau nih, ada permen semua datang. Saya ketawa sama orang Menteri Dirjen. Ini bisa berantem lagi nih soal ini sama ini. Misalnya pulau yang di bawah 10 hektar itu nggak boleh ditambang. Kalau 100 hektar 10%. Lalu saya tanya, lalu yang hukum siapa? Tergantung kepala daerah. Nah sekarang saya lihat pulau yang digaruk itu yang di Banten, digaruk semua laut. Udah garuk semua itu nggak apa-apa. Kabupaten Tangerang tuntut lagi ke ML, kalau salah. Soal PP pembentukan kepulauan Kabupaten Pulau Seribu. Berebut apa? Ya sekarang Kabupaten Tangerang ngajuin mau berebut Pulau Seribunya kita. Dia menentukan bukan tarik begini, dia maunya begini. Ini kan teman saya lagi di DPR, si Jaki itu.
bupatinya sekarang ganti bapaknya. Nah, dia mau berebut. Jadi kalau dia menang, kalau nanti MA putusin dia menang, kami kehilangan Kepulauan Seribu. Nah ini kacau nggak kacau, saya nggak bisa jelasin juga nih. Ini negara ini udah saya nggak bisa jelasin. Nah kan soal pulau, diizinin atau tidak? Pertanyaan kita itu kan, izinnya dari zaman Pak Harto. Sekarang orang udah dapat izin, kita masuk. Cuma nyambung izin, kamu nggak mau nyambungin, alasannya apa? Kamu mau di PT UN? Nah sama kayak Walhi teman-teman di Bangka Belitung. Saya kenal berapa banyak. Boleh nggak buang tailing ke laut? Darat aja mati. Ada nggak yang ribut? Dicuekin. Dalam bentuk misalnya mau nelayan mau apa dapat jatah doang, nelayan berdasi dapat ke laut, ikan pada mati semua. Mana bisa? Belanda aja saya bilang, saya diprotes waktu itu. Saya bilang kita kalian lebih kejam daripada penjajah Belanda. Marah sama saya. Belanda saja tidak berani gunakan kapal isap. Ini kalau saya terangkan secara kampungan ya, bahasa sehari-hari. Kapal keruk itu hanya nyangkul. Karang bisa nggak hancur? Bisa. Tapi karang kalau hancur gitu pun dia tunggulan. Kalau nggak percaya, coba kalau anda buat pelabuhan, kita keruk karang dinaikin nih. Itu nggak lama bawa nih ikannya banyak ada dalam. Kakek saya ini kerja kapal keruk, om saya kerja kapal keruk. Malah om saya meninggal di kapal keruk jatuh. Kapal keruk itu, jadi dia sistem bucket. Naik gitu. Nah, tiap kali habis dia lewat, itu udang, ikan, kakap merah, semua tuh rame di belakang. Kenapa? Karena itu ibarat kita ke laut, nyangkul, plankton itu keluar. Itu Belanda lakukan. Lalu dia masuk kimianya ke dalam. Itu dia ada jig. Dia olah semua jig semua. Olah sampai logam berat semua, baru tailing dibuang. Begitu dibuang, keruh nggak airnya? Keruh. Ya sama ya ada sungai kita masukin tanah yang masih keruh. Tapi habis lewat, endap selesai. Dan ini jalur kapal ini pakai kabel. Ya jelas, dia motong berapa. Geomorfologi peta bisa kita ikuti. Nah, kapal isap itu tujuan tuh buat jalan supaya ada air masuk. Kan itu kan kapal ponton terapung nih. Ya, yang itu jalannya pakai gulung kabel diikat. Yang masih ada air. Ya, dia buat dam, dia tarik. Terus gimana supaya bisa masuk ke darat? Nah, kapal isap yang buat alurnya. Buat alurnya ini kan ada tanah yang dia kalau diputer, disemprot, itu kan jadi kanji. Itu Belanda saya nyambungin pipa. Itu cari daerah yang agak gersang, itu dibuang. Itu pun semua tanamannya begitu kena tailing itu kering dan mati. Ini kerja, saya kerja tambang soalnya. Bukan putar air, saya kerja tambang. Kalau saya putar pasti mati. Nah itu Belanda lakukan. Nah orang Indonesia mikir, beli kapal keruk 500 miliar kira-kira harganya. Kapal isap hanya 20 miliar, 25 miliar. Kenapa nggak kapal isap ini kita perpanjang tailingnya? Dia udah isap ini, naikin ke situ langsung ditangkapkan aja. Murah kan? Tapi yang terjadi semua kanji-kanji kimia masuk, semua karang itu tutupin mati semua. Makanya saya menentang itu. Tidak boleh dengan kapal isap. Belanda tidak lakukan. Memang lebih murah. Dan kapal isap seenaknya, tidak ada timah dia setel lagi. Tadi kapal. Jadi sekarang semua bawa muka laut Bangka, khususnya Bangka, nggak jelas lagi. Peta bawa muka laut. Siapa yang mau bikin? Semua jatah. Bagi rata ya. Siapa yang ribut? Nggak bisa. Nah kalau menurut saya, kalau soal tata ruang kita harus bikin. Yang nelayan kita udah fix seperti ini. Jadi tidak boleh, itu buat jembatan. Jembatan mesti jelas, mesti ada kapal keruk yang jelas, kita rapat dengan mereka. Nggak mungkin kita cabut izin dia kan. Udah ada izin. Tapi kalau di luar 17 pulau, kita bisa berdebat tuh, kita bisa. Sekarang dia kan kantong ini izin nih semua nih.
izin prinsip, kita harus nyambung kan izin prinsipnya kan. Nah, apa yang bisa saya lakukan sekarang? Ya saya panggil mereka pemilik pulau. Yang tidak mau ikut aturan kita cabut. Ya bisa ada alasan dong. Nah, apa yang mau kita lakukan? Satu, Anda harus punya pengolahan limbah sendiri. Tidak boleh seperti sekarang semua buang ke laut. Perumahan saya tinggal pun Pantai Mutiara buang sampah semua langsung ke laut semua. Nggak ada pengolahan air limbah. Masuk Jakarta pengolahan air limbah cuma 3% di Setiabudi. Makanya 13 sungai kita tuh nggak pernah bisa pakai bahan baku, kecuali persanggaran sedikit. Nah, kita lagi bangun sekarang di Masjid Istiqlal, yang seperti Korea Selatan, diolah mesin sampai ini bening. Jadi sepanjang Istiqlal ini mudah-mudahan 1,5 tahun ke depan ini sudah ketemu bersihan kerjasama dengan Menteri Lingkungan Hidup itu. Nanti langsung bersih Korea Selatan. Nah, sungai yang lain kita lagi plot Pak, yang kali besar yang Kota Tua kan Pak Gubernur mau promosi itu. Itu harus dianggarkan tuh Pak. Saya lupa bilang sama Lingkungan Hidup nih. Dianggarkan tuh kita bikin Gunung Sahari, Gajah Mada yang buruk, terus Juanda yang istana. Jadi nggak usah tunggu orang Korea itu selesai, kita keluarin duit bikin. Kan ini kan uji coba itu kan, kita tenderkan, kerjakan. Nah, lalu apa masalah di DKI? DKI harus punya, di barat itu kayak film-film itu loh, buaya jadi gede, sekarang ada cerobong itu kan, apa terowongan bawah tanah itu, DKI nggak punya. Itu juga untuk ducting. DKI sekarang kabel-kabel listrik semua, fiber optik, telkom itu pakai selokan kita kurang lebih. Gede-gede kabelnya semua. Makanya hujan tuh nyangkut. Nah, mau kita mesti invest ini. Invest ini kapan? Sampai tunggu MRT kerja, mesti garuk lagi nih. Nah, garuk lagi pasti kita ribut lagi nih. Tanahnya buang kemana? Ini bisa kandung racun juga nih. Kita bisa berdebat lagi soal situ. Ini tanah mau dikemanain? Mau tempel kemana? Nah, kita lagi berpikir selain untuk pulau ditutupin, untuk tanah kita yang buat kuburan. Punya tanah rawa-rawa buat kuburan 200 hektar. Mau kita uruk nih dari pembuangan MRT kan? Termasuk kita bikin terowongan ducting, termasuk pengolahan air limbah. Buang kemana? Bisa ribut lagi tuh kalau soal pencemaran lingkungan. Nah, Anda pilih gimana? Anda pilih tidak ada yang digali, tetap tidak ada pengolahan air limbah, atau harus digali. Nah, digali gimana buangnya? Pasti ada racun dong, dia galinya pasti ada campuran kimia. Nah, tinggal gimana cara netralisirnya? Taruh di mana? Tertutup. Misal Ancol wajib bikin pinggirnya. Nah, yang swasta, karena dia bukan dari galian begitu, dari pasir-pasir laut, dia belum bikin pinggir tuh, dia uruknya terus. Kayak Pantai Mutiara. Nah, memang ini bisa berdebat. Kayak pulau, dekat pulau di Pulau Seribu, ada pengusaha tanpa izin, dia bikin resort. Dia ini pulau kecil, dia ambil karang, dia buat dermaga, ujung bikinin resort, udah jadi semua resortnya. Ini kita masuk nih. IMB gak ada, izin keruk gak ada. Lalu berdebat, boleh nggak keruk itu pulau? Ternyata, itu tadi saya bilang, dia pakai eskavator keruk itu, sekarang pinggir itu tuh semua jadi rumput tempat ikan. Jadi kalau laut kalau kita pakai dermaga gitu, sama waktu kita bikin dermaga di Belitung Timur, semua dermaga ikan diuruk itu di tempat ikan. Kalau mau tangkap udang, cumi itu di situ ikan. Karena dalam. Yang paling jahat itu kalau kita semprot tuh, kalau semprot kan jadi kanji. Kalau jadi kanji, mati. Terumbu karang semua mati. Itu yang terjadi di perairan Bangka. Makanya Belitung waktu jadi bupati mau kasih saya saham, kasih saya berapa duit, tidak. Makanya saya musuhan, kalau saya jadi gubernur Babel. Kenapa sih dibantai? Karena mereka takut saya hantam soal kasus Timah ini. Yang gubernur yang lama meninggal, dia termasuk pro lah soal ini. Nah, jadi waktu itu terjadi pertempuran itu. Jadi hampir semua kepala daerah itu bertempur itu masalah sumber daya alam sudah di Indonesia. Kalau kita ngomong jujur. Jadi dibiayain sumber daya alam. Nah, itu yang. Jadi saya pikir kami terbuka untuk kawan-kawan wakil. Saya juga banyak kerja dengan diri Babel. Siapa sih lupa? Uday. Ya kita. Uday yang Budi.
Iya putih. Jadi saya pikir kita Jakarta terbuka, tapi yang jelas Jakarta ini semua kacau. Buang kimia ke sungai sembarangan, bau semua. Jadi kita lagi pikir sekarang gimana kita bikin pengolahan air limbah itu kan pelan-pelan pabrik-pabrik yang bayar orang murah-murah yang tidak sanggup membangun pengolahan air limbah, kita usir keluar Jakarta. Kasarnya begitu. Makanya kita lagi bangun sekarang 400 hektar, kita mau bangun 1000 blok, 100.000 rumah di Marunda. Di atasnya itu tadi ada reklamasi, jatah reklamasi 3 pulau untuk utilitas. Jadi yang pinggir-pinggir sungai ini semua kita sikat. Gak ada lagi pabrik-pabrik yang mau tempe, mau apa, itu jangan di Jakarta deh. Motorin sungai kita aja. Nah di hulu gimana? Nah masih buat sistem. Nah ini urusan hulu lain lagi ceritanya nih. Nah kayak Cakung Drain, kita lagi mau dalamin. Itu kalau bisa dalamin, kita bisa buat transportasi air dari Bekasi Raya nanti sampai ke Marunda, sampai ke Tanjung Priok, sampai Ancol semua, sampai Pulau Seribu dengan kapal Cakung Drain. Nah kita lagi mudah-mudahan tahun depan kalau bisa keburu kita mau kerjakan. Jadi sekali lagi buat kami kontak aja dengan kelautan atau dengan DPRHD. Ya gimana lah kita kerja bareng dengan WARI. Kita terima kasih, selamat untuk baru terpilih ya. Nah kita terbuka, cuma saya minta kawan-kawan bukan mau ngatur WARI ya. Kita boleh idealis gitu, tapi ada realitas juga harus kita mesti realistis juga jadi orang. Ini fakta seperti itu. Saya bilang idealis, tapi saya juga mesti realistis. Lihat kondisi seperti ini, nggak mungkin kan sekolah saya lantai. Kayak sekarang Perda ngomong, taman tidak boleh ada PKL. Tadi baru saya rapat sama kepala dinas taman jajarannya. Itu Perda Pak, nggak boleh ada PKL Pak. Udah, saya tanya mau mereka. Itu idealnya kan, peraturannya kan. Nah sekarang saya tanya sama Anda semua. Sekarang taman-taman kita ada PKL nggak? Ada Pak. Bisa nggak kalian usir itu semua? Susah Pak. Orang kita kurang Pak tadi Pak. Udah, saya ajarin kalian, saya bilang. Kamu tahu nggak sih PKL sifatnya apa? PKL itu nggak mungkin orang datang ke PKL belanja. Yang ada PKL datang kepada yang mau beli barang. Maka PKL paling demen di jalan raya, di trotoar, karena situ orang lewat, mampir beli. Nah di jalan raya kan merugikan orang lain. Nah sekarang ada tempat yang bisa kita ciptakan, orang suka datang. Selain terminal, itu taman yang bagus. Semakin bersih, semakin bagus taman, pasti PKL akan datang. Nah kalau begitu gimana? Kasih PKL jualan di taman bapak-bapak, saya bilang. Itu langgar Perda Pak, bukan kitab suci. Itu boleh langgar dong. Yang nggak boleh langgar kitab suci. Tapi Pak dia suka nyiram air panas, goreng-goreng, dia siram ke pohon Pak, minyak-minyak doang. Mati Pak itu tanaman semua, rumput semua dia. Nah kalau itu perlu kita tata, kita kasih peraturan. Kalau Anda buang, saya usir, saya pidanakan. Kita bikin. Tapi konsepnya itu yang maksudnya Pak Gubernur, manusiawi situ. Kita idealis tetap, tapi harus ada resis mencari. Jadi prinsipnya ada solusi. Kalau istilah om saya lain lagi Pak. Anjing kalau kamu pepetin terus kamu kejar, gebukin terus sampai ke tembok, dia nggak bisa lari lagi. Dia pasti balik gigit kamu. Anjing aja gitu. Jadi kalau orang kamu bikin sampai dia nggak ada jalan keluar, dia pasti balik. Itu yang serahkan. Nah, kita harus bikin solusinya apa. Misalnya contoh, kita putuskan tidak ada lagi uang kerohiman. Ibu IP udah dibohongin, dapat duit menuntut 28 juta datang. Baru kita bisa dilantikan, mau nginep di rumah Pak Gubernur. Pak Gubernur telepon saya, itu dirobohkan dengan kejam Pol PP alat berat. Jam 10 malam lagi. Aduh, gimana nih? Paksa saya tukar mobil, naik mobil yang jelek, masuk ke Muara Angke. Masuk, gak ada.
Mana ada keributan, tapi kenapa lapor ke Pak Gubernur ada keributan? Orang ini kakos pun dia bikin ganti satu petak, dapat duit, mantek lagi tengah laut. Bong sampah. Itu persoalan nggak? Sama seperti kemarin kita bongkar itu Muara Baru. Semua saluran sungai yang kebuangan itu tempatnya dibuat rumah. Buat rumah nggak apa-apa, dibuat tembok, jalur hijau atau tembok ini dibuang sampah sih. Jadi gimana nggak penyakitan orang-orang itu? Sampah semua dibuang di belakang, dibuang. Asalnya tidak bongkar baru ketahuan, oh ada tembok seperti itu. Nah itu Pak Gubernur katakan, kita udah tahu caranya. Kita maunya Jakarta ini modern, tertata rapi, berarti barang-barangnya mesti dibuang, tapi manusiawi. Makanya kita mau sediakan rumah, toko yang baik, supaya dia pindah. Nah saya yakin, kami senang ada Walhi, kita juga buka, kenapa website kami buka semua soal keuangan. Kami yakin semakin banyak yang kritik, yang protes, yang ngawasin, kami makin baik. Karena manusia bisa hilaf. Kita bisa hilaf kan? Nah, makin banyak yang ngoreksi. Cuma saya minta kawan-kawan ngomong di media silakan. Kalau semua ini alam bebas, online gitu. Tapi jangan lempar sesuatu yang nanti kita berantem. Karena Anda pun kalau jadi saya, Anda bisa selesaikan. Nah, itu maksud saya gitu loh. Jadi kalau kira-kira saudara tidak punya jalan solusi keluar, jangan suruh saya ini bunga boleh dimakan. Saudaranya nggak mau makan gitu loh. Nggak bisa. Kita mesti fair ini loh. Kalau nggak pasti berantem kita. Saya juga suka berantem. Kalau dia nggak ngeyel pasti saya ajak ribut. Kalau dia nggak masuk akal pasti saya ajak ribut. Coba pikir kalau Anda jadi saya, kasih tahu saya solusinya apa. Kalau Anda belum ketemu itu, cuma bilang ini nggak bisa, nggak usah kasih tahu saya udah tahu semua. Di mana rusaknya saya tahu semua, saya punya data. Nah, yang saya ingin tahu itu Anda kasih tahu saya gimana selesaikan ini. Saya buka semua, gaji saya buka semua. Semua penghasilan saya dapat honor ini, honor itu saya masuk di tabungan. Udah sekian bulan saya buka kasih wartawan ini loh tabungan saya nih. Semenjak jadi wagub di sini. Lumayan loh duitnya di sini saya bilang. Saya kasih lihat. Semua saya kasih lihat, nggak nyolong aja kaya di sini. Saya kasih lihat semua. Honor itu, honor ini, honor itu lihat ini duit saya nih. Saya kasih dia tulis. Saya juga laporin di website saya. Jadi yang hal yang duit aja saya buka. Nah kalau soal ada program-program, kasih tahu pada kami. Mumpung kami mau susun anggaran, Walhi kan kita kalau ngomong lingkungan kita pengen baca LSM Walhi lah. Kalau kita ngomong lingkungan sudah mau bayar LSM macam-macam, capek saya dapat surat ke Walhi, oke, kita udah tahu. Sama misalnya kita korupsi ICW, udah saya nggak mau tahu, udah utang buat dari ICW. Karena ICW nongkrong sini melulu. Karena ICW. Jadi jelas ini, data aja mau data apa saja kita kasih. Jadi kawan-kawan ya kalau mau data apa saja kasih saja. Cuma kalau boleh saya minta itu sebelum menyerang kami sampai kami tidak ada ngelaknya, pasti saya ngeyel jawabnya itu. Kayak suruh saya bongkar semua IMB yang nggak ada aturan semua bongkar, makanya saya ngeyel setengah dibakar ya. Ini Jakarta nggak bisa kayak mall kalau kita ngomong jujur. Mana pernah Bung Karno berpikir anak cucunya gila kayak begitu, Plaza Semanggi yang buat veteran di region veteran dibikin jadi mall. Di sini Grand Indonesia nggak ada mall, hanya hotel. Ini putaran gitu sempit. Ada Mandarin, sudah ada Niko. Sini bisa ada mall lagi. Mana pernah pikir namanya Waduk Melati bisa jadi Tamrin City Mall? Itu kan. Terus mana ada Senayan Plaza Senayan City, Hotel Mulia. Bung Karno mau tuh gitu naik ke jembatan Semanggi, langsung plong hijau. Lihat itu Gelora Bung Karno. Ini betul-betul daerah hijau. Tempat orang kan langsung lihat gedung MPR DPR. Itu maunya Bung Karno. Kan seperti itu. Nah maksud saya kan nggak bisa nyuruh saya bongkar kan. Saya nggak bisa bongkar kayak gitu. Banyak yang berkepentingan di situ. Nah saya nggak bisa bongkar. Tapi kalau cuma kepentingan saya nggak takut Pak. Cuma maksud saya ini realitasnya saya nggak bisa bongkar lagi. Nah itu cuma saya minta kawan-kawan Walhi itu. Ya kalau ketemu sesuatu, bantu kami cek solusi, itu baru namanya NGO yang benar.
Kalau cuma kritik-kritik aja itu mah NGO murahan. Cuma NGO cari duit sama ini kan tidak. Tujuannya dikasih duit turun diam gitu. Nah, kita Walhi bukan kelas itu. Nah, kita pengen itu. Ini apa? Solusi apa? Kalau butuh anggaran, Walhi nggak ada kajian apa? Mesti kami yang kerjakan, kita anggarkan. Jadi kita kerjakan. Atau ambil contoh mana? Soal sampah itu dari B2B. Jadi soal daerah mana nih? Misalnya Walhi kan tahu nih kan pencemaran di sungai kecil mana. Mau dibereskan sebagai proyeknya Walhi, punya analisa seperti apa, duit nggak kekumpul nih dari kawan-kawan nih, APBD. Kalau sampai nggak ada duit pun, saya punya uang operasional, lumayan besarnya operasional kan. Kita bisa lakukan. Saya juga bisa cari sponsor, tapi yang benar gitu apa? Kita itu sih dari saya. Ya, dan memang di Walhi yang 5 tahun Sambil minum. ya 5 tahun terakhir kita lebih ke, kalau dulu memang masih semangatnya apa, semangat tempur kan. Ya. Nah sekarang kita lebih ke, kita mau bikin apa di Jakarta. Nah kebetulan Dulu masih semangat anak muda lah, pokoknya enggak kayak anak remaja aja. kampanye sekarang Jakarta Baru kan orang semua bisa lihat memang benar. Nah Pak Ahok sama Pak Jokowi ya kita bilang ngapain kita ajarin lagi mereka mengelola lingkungan, mereka sangat pakar, sangat tahu. Tapi apa yang bisa kita lakukan bersama kan? Masih banyak celah-celah di Jakarta yang ya tadi Pak Ahok bilang apa masih kurang. Nah bagaimana itu jadi lebih baik sebenarnya ke depan. Nah teman-teman di Walhi yang periode ini mau seperti itu, kerjasama dengan Pemda ya harus ada action kontak gitu. personnya loh. Ya. Dari lingkungan udah mesti ada kontak supaya gampang. Ya. Ada handphone. Ya jangan sampai datang nggak ketemu siapa, datang ketemu siapa pusing gitu. Yang bisa mungkin kalau Bapak mimpin Jakarta dari kemarin, Barito itu kita nggak mati-matian Pak. Barito itu digusur kita sudah punya konsep yang baik Pak. Barito itu mana? Taman Barito. Oh Taman Barito. Oh yang itu ya. Iya sekarang ya. Udah Yang baik jual betul. ikan itu ya? Udah, Pak. Burung-burung itu bukan? Ah, ya. Dari tahun tua itu kan Barito tua. Dan saya menikah dengan anaknya pedagang yang digusur itu Pak, gara-gara apa Bekasi. Aku masih sempat beli burung gitu. Nah, itu udah tawarin konsepnya baik dan bagus betul Pak, tapi memang masih ditolak dengan proker. Nah mungkin yang bisa dipastikan begini Pak, memastikan pola komunikasi kami tetap terbangun dengan dinas-dinas. Itu handphone itu juga handphone saya pribadi kok kata mama. Ya. Tapi langsung ke dinas, kalau sampai mampet pun setiap saat tinggal datang ke sini. Sekarang wali kota tuh bukan keramat lagi, semua bisa masuk ruangan saya. Saya pun nggak punya ruangan kerja di sini, jujur ya. Hanya ada meja di ruangan yang besar. Itu kawan-kawan aktivis dari mahasiswa. Nanti lihat aja ruangan saya, itu lagi nongkrong banyak mahasiswa. Jadi nggak ada surat saya yang rahasia. Handphone saya pun nggak ada rahasia, mereka bantu balas. Yang encet-encet, nggak ada yang rahasia. Istri saya SMS apa pun kadang-kadang mereka baca. Saya nggak ada yang rahasia. Jadi kawan-kawan itu bebas. Jadi kalau sampai ada apa-apa, tinggal datang. Paling kalau saya rapat ya masih nunggu lah. Tapi kalau cuma share dengan teman-teman langsung duduk aja. Kita punya 2 meja besar. Mau tukar pikiran, mau nongkrong, silakan aja. Di lantai 3 kita buka lebih besar lagi. Kalau nggak enak dilihatin saya duduk, ngomong nggak enak, di lantai 3 ada. Bisa nongkrong, semua beberapa bagian ada. Diskusi, kalau mau presentasi tinggal bilang saja, SMS kasih tahu kapan. Atau bisa dengan teknis, lakukan dengan teknis, kalau ada mentok ke saya. Dan memang Walhi sudah sering berinteraksi kan dengan teman-teman. Jadi tinggal diplot aja apa yang perlu dilakukan. Ada sedikit PR yang penting ini Pak mengenai soal betul memang bahwa kota itu undang-undang tata ruang mewajibkan kota alokasi 30%. Tetapi untuk kasus Jakarta ini agak lain Pak. 30% mungkin zamannya Bang Ali itu ideal dengan penduduk Jakarta yang enggak lebih dari 5 juta dan jumlah kendaraan sekian. Tetapi sekarang itu yang dibutuhkan dari kita hitung-hitungan berapa kemampuan daya dukung lingkungan Jakarta dan berapa beban yang bisa ditanggung sama lingkungan Jakarta. Nah itu sekarang kita sama-sama belum punya bahan itu Pak. Jadi meskipun 30%, gimana kualitasnya gitu? Iya. Dan kita sering didesak dengan baik akademisi juga yang ada minta dorong Kita cuma punya alat ukur aja ya. Jadi saya kira benar. Ini bukan soal persentase lagi, kita bisa ngomong kualitas dihitung. Ya, Kayak di Jepang sekarang bisa tuh udah banyak sekali bangunan itu tamannya di atas. Ya.
Dia bikin berapa meter itu loh. Karena tanah mahal kan. Iya. Nah itu juga udah berubah nih. Untuk PKL gitu, bikin taman, bikin apa itu memang. Tapi saya nggak itu kuasai lah itu. Mungkin perlu ada satu kajian. Buat mensiasatinya mungkin lihat dari sisi kualitasnya juga biar nggak memusingi 30% juga. Berapa sih jumlah karbon yang bisa dihasilkan dengan pohon kayak di Jakarta ini? Sungai-sungainya misalnya burung dia nggak bisa matikan oksigen gitu kan, pohonnya nggak bisa karbon itu mungkin bisa didorong juga. Saya juga kebetulan saya ngambil pasca di IPB dan mungkin Pak Haryadi dan lain-lain kita bisa kaji itu bareng-bareng. Buat kajian aja. Karena penting. Saya PB udah ada disertasi saya. Iya. Ibu juga Iya. Juga. tentang itu ya. Iya PB. Jadi berapa jenis pohonnya, luasannya untuk menyerap PB. Kemarin Bu debat dokter itu ya. Iya. Oke, saya Pakai mau- sistem dinamik. Itu mungkin bisa diperluas. Bu. Bisa sebelumnya bisa. Kalau dia sumber pencemarnya dulu. Bisa kok kemarin kalau untuk PB hutan kota kita udah cukup. Tapi untuk CO masih kurang. Jadi tidak 30% itu bukan acuan sebenarnya. Iya. 30% juga buat Tergantung apa? pohon apa Iya, ya. dioptimalkan atau tidak. Dan saya kira ini perlu dipublis juga, Bu. Biar juga Nanti Jakarta Ibu mesti publis dong hasil disertasi. Disertasi yang PB saya. Masa kita dan Pemprov bisa mengukur bahwa ini capaian-capaiannya. Kalau mau ambil disertasi itu bisa konsultasi sama Bu Ipi. Cara-cara ambil politik tata ruang. Oh, dokter IPB. Nah mungkin itu yang PR kita yang apa? Ya, saya pikir yang penting udah ada kontaknya, diskusikan aja. Apa yang perlu, kalau ada mentok nggak ada solusi, kasih tahu saya saja kapannya datang supaya cepat. Bisa. Kita maunya cepat putusan. Makanya saya kalau ada surat apa datang, Pak Bu, umumnya sih lempar ke saya lah. Karena saya memang kerjanya pagi sampai malam di sini aja. Enak juga nih, nggak jemur nggak apa. Saya pagi sampai malam di sini. Nah kita biasa tuh langsung libatkan seluruh yang terkait. Nah, supaya cepat ada putusannya ini dengan ini dengan ini. Dan kawan-kawan kerja enak sekali ya DKI dibandingin daerah lain. Doktor itu dari saya. Kalau di daerah S2 paling 10 orang 2 orang, yang lain di bawah kita. Pusing mau sharing apapun. Kalau di Jakarta kita ketemu orang semua lebih pintar. Main Jakarta nggak perlu baca buku banyak, nggak perlu belajar saya jujur aja, nggak perlu belajar otak. Kenapa? Banyak yang ngajarin terlalu pintar. Jakarta cuma perlu latih otot jantung, supaya nyali gitu. Karena kan kita lakukan nyenggol orang kan, sama otot tangan, otot fisik gitu. Jadi tonjok beberapa kali belum roboh gitu loh. Gitu. Jakarta cuma butuh latih otot, bukan otak. Karena orang pintarnya banyak. Kalau di daerah memang nggak ada punya kepentingan kan, nggak ada berantem, nggak ada orang kepentingan gitu kan. Kita mesti otak, mesti mikir, belajar sendiri, baca. Kalau ini mah, aduh kawan-kawan itu banyak. Kita mau bahan apa kayak tadi, ini sambil makan. Teman-teman langsung presentasi aja. Kalau aktivis juga. Ya, saya terperhatiin waktu sholat banyak buat selebaran itu. Datang, kasih paparan. Ya kita ambil waktu kapan? Supaya saya ada waktu mau cepet sambil makan. Ya sekarang saya makan siang itu nggak ada makan siang sendiri, rapat itu sebetulnya. Cuma dengar paparan mereka dan pengetahuannya seperti apa. Saya sambil makan itu makan dengerin. Oh kayak gitu. Kita langsung udah tahu. Jakarta ini memang enak. Mau ngundang siapapun pasti lebih pintar daripada kita. Profesor, doktor. Nah itu enaknya Jakarta. Yang penting itu tadi kita terima kasih Wali. Ini jangan semangat cuma mengkritik, tapi tidak ada solusi. Itu LSM nggak jelas tuh saya bilang begitu. Dulu harus ada solusi. Nah kalau soal uang, soal masalah peraturan, kita cari celahnya seperti apa. Yang penting itu tadi mesti ada solusi. Kalau cuma kasih tahu saya kayak gini, saya nggak mau lagi. Yang kemarin juga datang, saya sih terima aja. Pemerhati lalu lintas. Wah dia foto semua datang gitu. Bawa patung polisi semua. Ya saya oke aja terima ya. Karena saya pengen tahu aja kan, siapa tahu yang dia lebih pintar dari saya yang saya tahu gitu kan, boleh kan? Ya udah terima. Begitu dia buka cerita, saya nggak usah ngomong itu. Udah. Saya udah tahu semua. Ya apa solusinya? Solusinya di polisi, ya nggak usah ngomong gitu. Polisi bukan di bawah saya bilang.
Karena saya itu kantornya di Merdeka Selatan, bukan Merdeka Utara. Jadi kalau ngomong itu, nah kayak gitu kan ngaco kan. Ya kalau kita nggak mau terima juga nggak ada kesempatan. Kita terima kok. Hanya 1-2 orang kan tulis ide apa kita terima, kalau konyol nggak konyol kita terima. Bagi saya kan kalau ada yang mau kasih pengetahuan kenapa tidak dengerin. Ya kalau udah ngaco dikit udah stop, udah saya udah tahu ya semua. Solusinya apa? Kalau nggak udah. Pak Jokowi mohon maaf nggak bisa menjadi memang sering keluar. Jadi rata-rata memang sering saya dubes juga itu. Yang paling bingung ketemu dubes. Udah Inggris aku pas-pasan. Nah kadang bahasa basinya juga saya juga bingung. Kalau dubes kan nggak pernah bilang tidak kan. Ada lelucon kalau diplomat bilang iya itu artinya itu mungkin. Yes tapi maybe ini. Kalau mungkin itu artinya itu no. Tidak. Kalau diplomat bilang tidak, dia bukan diplomat yang baik. Nggak ada diplomat yang tidak. Itu mesti ingat rumusnya tuh. Kalau cewek terbalik. Kalau cewek kalau bilang tidak, berarti itu mungkin. Masih ada harapan. Bisa kejar terus. Kalau dia bilang mungkin, itu berarti iya. Cewek iya tuh. Kalau dia bilang iya, dia bukan cewek yang baik. Jangan benar ya Pak. Ini adalah cewek sama diplomat. Rumusnya yang ngajarin saya siapa tahu nih? Taufik Effendi, bekas Menpan. Teman baik saya, beliau yang ngajarin tuh. Gitu kan satu DPR kan. Oke. Ini ada wacana dari Wahli kalau memang diperkenankan kita mau jalin kemitraan kan Pemerintah DKI lagi bangun setelah bangun ini ya BKT. Nah kalau BKT udah jadi. Iya, kalau memang dimungkinkan di daerah si pinggir-pinggirnya apakah itu tidak dimungkinkan ditanam pohon-pohon Pak, baik yang produktif maupun yang tanam habis ya. Udah dari pas pampres dari apa semua direbus itu. Sepanjang Hajar terus Pak. Bapak kapan mau tanam? Kalau timur perlu saya tinggal di daerah sana. Sampai malam berapa? Semua udah itu benar-benar udah. Nah, sekarang yang masa yang di barat yang pusat segala macam itu semua jalan inspeksi didudukin, jalur hijau dibuatin rumah semua. Ini belum tertata setelah wali kota Jakarta Timur ada yang apartemennya Bakriland ini kan, nah, kacau lingkungan di situ Pak. Banyak orang duduk-dudukin juga. Iya banyak warga yang duduk tanah liar, kemudian pembakaran besi tua itu, wah limbah. Itu aja buang limbahnya di Pulau Gadung kali Pak. Ya. Ada yang laporan ke kita, udah cek. Nanti memang kita siapin rumah susun dulu, kayak konsep Pak Gubernur. Kita kalau mau nyikat orang itu ada alasan keluar, kalau nggak melanggar HAM lagi kan. Jadi kita udah cabut, kerohiman tidak ada lagi sekarang. Jadi jangan mimpi lagi orang Jakarta dudukin tempat liar buat rumah, nanti mau diusir dapat berapa ratus juta, berapa miliar. Yang nyewain nggak ada lagi cerita itu. Jadi yang ada, Anda tidak punya rumah, ini rumah susun. Kok saya udah bangun berapa ratus juta sini? Lu aja bego bangun rumah tanah negara. Kasar gitu. Kan saya beli Pak 2 juta, ya salah lu mau beli. Kenapa lu bodoh gitu loh? Kalau saya nggak ada rumah Pak, ya itu maksud terlalu kecil. Yang nasib lu nggak punya rumah, punya orang kok. Lu nggak bisa terlarang, lu pindah situ. Nah itu yang kan Pak Gubernur lakukan. Kalau ribut gimana? Ya pemerintah kan menyandang senjata untuk menegakkan peraturan. Bukan kita kejar. Seluruh dunia di zaman Bahiola ya begitu. Dari zaman Nabi ya begitu. Kita menghunus pedang untuk menegakkan keadilan. Mewujudkan keadilan. Bukan kita melanggar HAM. Tanya sama Nabi Muhammad kalau kita pulang ke akhirat itu kan. Beliau cabut pedang itu melanggar HAM nggak? Bukan. Mewujudkan keadilan, menegakkan keadilan. Melawan kejoliman, kira-kira gitu kan. Orang miskin boleh nggak menjolimin orang kaya? Nggak boleh. Orang miskin boleh nggak melanggar peraturan? Ya nggak boleh. Nggak ada dunia ini membenarkan orang miskin. Nah ini hal ini yang kami lakukan sekarang. Sayangnya nggak ketemu kontraktor Aladin, semalam jadi rusun itu semua. Paling cepat 10 bulan sampai 1 tahun.
Belum lagi ada uruk bisa 1 tahun lebih. Bersih sungai 1,5 sampai 2 tahun. Nah ini memang nggak bisa cepat. Beli bus masalah. Tender paket besar katanya tidak memikirkan pengusaha kecil menengah. Dipecah-pecah, udah kalah tuntut menuntut. Akhirnya barang nggak dapat sekarang. Udah saya kesel. Tahun depan kita pakai LKPP, minta karoseri, bikin bus, masukin ke daftar harga, kita beli langsung aja. Udah ada e-katalog di showroom, seperti ambulan semua. Alat berat semua beli langsung, nggak mau pusing lagi. Masuk e-katalog aja, beli langsung. Nah itu udah kecolongan. 11 bulan kerja ini berantakan nunggu bus. Gak ada teman. Alat berat satu pun belum bisa. Tuntut menuntut tadi. Jadi masalah. Ya bangunan oke lah kita tender. Jadi memang realitanya begitu kan. Saya juga nggak boleh terlalu idealis, maksa. Kalau saya terlalu idealis, saya masih sakit. Orang terlalu idealis, terlalu perfeksionis itu sakit biasanya. Karena dunia ini nggak ada yang terlalu seperti itu. Makanya saya kadang-kadang masih pura-pura gila. Kalau pura-pura gila kan lupaan. Kalau pikirin terus, gila saya. Nah, saya udah pulang, saya nggak mau pikirin. Ya udah segitu ya segitu. Setiap pagi kita kerja keras aja. Ya, jadi kalau soal lingkungan silakan. Soal pindah ke taman burung segala macam, itu juga banyak kendala. Saya ngomong jujur aja. Misalnya Pak Gubernur menetapkan 100 lokasi untuk bedah kampung. Kita udah punya duit mau anggarkan. Nah ternyata pola penganggaran kita harus ditentukan lokasinya mana. Kayak gitu kan? Gak bisa main anggarkan ini. Nah sekarang lokasinya mana? Yang kampung yang sudah ada rata-rata ilegal. Kampung kumuh. Yang sudah ada belum tentu semua sepakat. Karena kan mesti ngurangin lebar rumahnya supaya jalannya bisa lebih terang, udara segala macam. Dia belum tentu mau. Satu-satu cara dia terpaksa mau saat dia kebakaran. Mau nggak mau tuh bangun rumah beton, mau dong deh kayak tanah tinggi. Nah masalahnya timbul. Kita nggak bisa menganggarkan satu lokasi yang kita anggap bisa kebakaran. Itu namanya kamu bakar kan? Jadi itu masalah. Akhirnya apa yang kita lakukan? Minta duit CSR sama perusahaan ya tanah tinggi. Untuk kebakaran, daripada dia bangun pakai gubuk-gubuk derita lagi, kita bagusin. Mau nggak bos rumah? Berapa? 4,5 miliar. Ya mungkin bos-bos mau ngambil hati sama kita, dia kasih kali. Baru cepat. Tapi kan CSR kan ada batas juga, nggak bisa terus-terusan CSR kan? Jadi dari mana duitnya? Nah itu juga kendala. Sebetulnya kita bisa kerjasama beberapa tempat, tapi orang-orang Jakarta juga susah sih. Orang Jakarta kan kumpulan dari seluruh orang kampung di Indonesia. Tiba-tiba di Jakarta, otak lebih pintar, nyali lebih gede, ambisi lebih gede, tinggal di Jakarta. Semua egois. Satu ngalah nggak mau ngalah, masalah lagi. Ini sederhana nih contoh. Ya saya kira kita itu aja. Terima kasih banyak. Yang penting sudah ada kontak personnya. Baik, terima Di kasih. sini lantai 2 terbuka. Kapan aja? Kita akan memperkaya diskusi kita dengan dinas dan badan terkait. Mungkin nanti ada persoalan kebijakan mungkin bisa. Ya, jadi kalau udah ada, tinggal berpaparan. Ada kendala masalah di mana? Saya siapin waktu untuk dengarkan. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Belum ada kartu nama semua ya? Baru. Nanti SMS saya jadi kartu nama saya. Tanggal 22-23 Mbak, kita baru pelantikan pengukuhan nama dan serah. Ada Renfra juga diskusi di Kepulauan Seribu mungkin. Pulau Seribu ya, sampahnya itu, aduh. Ada anggota kita di Pulau Seribu Pak. Mentok terus, sampah itu. Dari mana? Dari Tangerang, dari Bekasi. Di bawah angin. Kalau mau bikin 7 pulau deh Pak. 17 pulau. Buatan, nggak ada yang mau bikin buatan ya. Di mana? Di Tangerang. Oh dia udah bikin. Tangerang udah bikin. Sama satu daerah, sampai mau buat pelabuhan. Makanya sekarang Kabupaten Tangerang mau mencapai Pulau Seribu.
Kalau dia menang, kita kehilangan Pulau Seribu. Jadi masuk Kabupaten Tangerang. Bagus juga sih saya pikir. Makasih banyak Pak. Terima kasih ya. Terima kasih banyak. Terima kasih.